Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Kita mengkaji satu kitab yang judulnya Al-Awsaf Al-Ashraf. Ini mungkin kalau diterjemahkan bebas ya, sifat-sifat yang mulia. Nah, itu di bagian awal ada kalimat begini. Tidak dapat dipungkiri ketika seseorang merenungi keadaan dirinya, dia akan menyadari kekurangannya serta kebutuhannya kepada sesuatu yang lain. Dalam kesadaran ini, kerinduan kepada kesempurnaan akan tumbuh dalam dirinya. Kerinduan inilah yang akan mengantarkannya pada satu perjalanan yang disebut sebagai suluk oleh para pengikut tarekat. Coba ya, ini maksudnya paragraf ini. Teman-teman coba direnungi hidupmu dan hakikat dirimu. Kalian akan merasakan satu kebutuhan yang kuat untuk menyempurna. Bahwa kalian banyak sekali kekurangannya, banyak sekali hal-hal yang lubang dalam dirimu. Nah, kerinduan untuk jadi tambah baik, tambah sempurna, tambah hebat, tambah luar biasa, itu kan pasti ada. Tidak ada orang yang ingin begini-begini saja hidupnya. Semua orang ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik dalam aspek apapun. Yang normal ya, bukan yang putus asa. Nah, keinginan untuk menyempurna inilah lama-lama akan menyadarkan kita bahwa ada yang lebih hakiki kesempurnaannya. Yang kesanalah saya harus menuju. Ya nanti bagi kita yang beriman pada akhirnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Tuhan. Hakikat hidup kita ini kan sebenarnya perjalanan pulang, perjalanan kembali. Yaitu perjalanan menuju Tuhan. Kita jangan lupa itu. Senikmat apapun dunia kita rasakan, sebaik-baik saja apapun kita kan sering baik-baik saja Pak, iya, tapi finalnya kita tidak di dunia ini. Kita ini sedang berjalan pulang kembali, dunia ini transit saja. Ada yang bilang kalau dalam bahasa Jawa itu urip ning dijoge mung mampir ngombe. Jadi mampir minum saja sebentar. Kayak kalian kalau lari maraton itu kan pinggir-pinggir jalan banyak minuman itu. Kalian berhenti sebentar minum, tapi kan harus lari lagi. Jangan kok minumannya enak minumannya nongkrong di situ, ndak jadi sampai finish kamu. Nah, cuma mampir sebentar. Maka ayo, bagi yang merenung akan sadar ini bukan perjalanan yang hakiki. Kenikmatan duniawi ini, ayo kita melakukan perjalanan yang lebih hakiki. Sayangnya kita tidak pernah belajar gimana sih cara perjalanan kembali pada Allah itu. Nah, malam hari ini Syekh Khoja Nasiruddin At-Tusi mengajari kita. Ini kalau dalam tasawuf mirip makom-makom yang harus kita lewati. Cuma di kitab kecil ini lengkap sekali.
Ada 37 yang harus kita lewati. Nah, kita mungkin belum pernah berpikir ke sini. Kata beliau, ada 6 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perjalanan. Jadi, secara umum mari kita sadari kita ini sudah melakukan perjalanan kembali. Sayangnya kita belum pernah berpikir apakah perjalanan kita ini sudah on the right track, sudah yang seharusnya. Orang yang melakukan perjalanan itu paling tidak harus memperhatikan 6 hal ini. Yang pertama, syaratnya apa? Saya sebelum menempuh perjalanan. Kalau kalian mau touring, itu kan harus, saya perlu apa saja sih? Kalau pakai kereta ya perlu tiket kereta. Kalau keretanya sekarang ada AC-nya dingin ya perlu pakai jaket misalnya. Perlu pakai sepatu mungkin. Ini namanya syarat-syarat. Pernah tidak kita berpikir ini? Saya sudah memenuhi tidak ya syarat-syarat saya? Yang kedua senjata. Senjata itu maksudnya apa? Apa yang harus kita miliki, kita bawa untuk mengatasi nanti kalau ada hambatan di perjalanan. Wah ini nanti saya harus lewat hutan ini, harus bawa golok itu nanti harus motong-motong itu. Itu namanya membayangkan nanti hambatannya apa, senjatanya apa. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, GPS-nya, rutenya. Jalan mana saja nanti yang harus saya lewati. Kalau kita ini memang perjalanan kembali kepada Allah, pernah tidak sih kita mikir, ini benar tidak sih jalan kembali? Rutenya benar tidak? GPS-nya benar tidak? Ya kalau kalian pakai HP GPS salah jalan, langsung teriak-teriak itu kan. Saya tidak tahu di HP-mu laki-laki apa perempuan yang bilang. Saya khawatirnya, wah ini suaranya perempuan aurat, itu tidak boleh. Tidak begitu ya. Kan kalau kamu salah jalan, sesat, harusnya menuju Allah tapi tidak menuju Allah, itu kan tidak ada yang teriak-teriak. Anda salah jalan, putar balik. Kan tidak ada begitu. Nah, tapi kita harus punya mekanisme untuk menyadari itu. Ya, kalau tidak, kita tambah jauh dari Allah. Padahal tujuannya menuju Allah. Terus yang keempat, apa saja yang kita capek sepanjang perjalanan, capai. Mungkin terminal-terminal apa saja sih yang nanti kita lewati, kita harus tahu. Ya kalau tidak kita tidak bisa ngukur kita sedang ada di mana, masih jauh atau sudah dekat. Yang kelima, bagaimana kondisi akhirnya? Kalau saya sudah sampai itu ada tanda-tanda apa? Dan yang terakhir, pada akhirnya yang dicapai apa? Buahnya apa dari perjalanan itu? Jadi ada 6 hal. Kalau hidup ini adalah perjalanan, kalau kita serius, pastinya sudah mikir 6 itu. Kalau belum ya berarti selama ini kita belum serius mikir perjalanan kita.